Ya, selamat sore teman-teman semua. Sekali ini saya sedang berada di Kominfo Kulon Progo dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai produk-produk teknologi informasi yang telah dikembangkan atau sedang dikembangkan oleh Kominfo Kulon Progo. Namun saat ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Sutarman, Sekretaris Dinas Kominfo. Oke, selaku Sekretaris Dinas Kominfo. Oke Pak, mungkin untuk pertama-tama mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu pada teman-teman semua nama dan juga posisinya di Kominfo itu sendiri. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sutarman, saya di Dinas Kominfo ini diamanai sebagai sekretaris. Jadi di sini ada 2 bidang, kemudian 1 sekretaris, kemudian kepala. Jadi saya sebagai sekretaris, kemudian tugasan sehari-hari ya kami di urusan keuangan, kemudian kepegawaian dan mengkoordinasikan kinerja baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi publikasi di Dinas Kominfo dan di pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Jadi di sini ada 2 bidang. Bidang yang pertama itu terkait dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ada aplikasi umum dan aplikasi khusus yang diterapkan di sini. Kemudian di bidang yang satu itu terkait dengan informasi komunikasi publik, jadi bagaimana kita literasi digital kepada masyarakat, kemudian bagaimana kehumasan pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan dan publikasi terkait dengan data. Ini terkait dengan statistik pemerintah daerah dalam hal ini untuk satu data pemerintah daerah. Oke, Pak. Berbicara mengenai ini Pak, perkembangan teknologi informasi tadi, Ya. apakah Bapak sudah mengikuti tren perkembangan mengenai teknologi informasi yang saat ini sudah berkembang, misalnya seperti teknologi 5G misalnya atau ada yang lain gitu? Iya, ini kan kemarin era adanya pandemi ini kan memaksa kita untuk ya semua orang harus bermigrasi ke digital, jadi termasuk pemerintah juga seperti itu. Jadi ya karena ketugasan kami ini di Dinas Kominfo, tentu saja kami lebih banyak untuk harus tahu lebih dulu dibandingkan teman-teman, karena di OPD yang lain atau di perangkat daerah yang lain, karena ya motor penggeraknya terkait dengan pengembangan teknologi informasi, kemudian bagaimana era digital saat ini dari sisi keuntungannya atau kelebihannya maupun dari sisi akibat mungkin jeleknya atau akibat yang ditimbulkan dari teknologi informasi, itu harus Kominfo harus mengetahui lebih dulu, sehingga ya teknologi terbaru misalnya 5G bisa lebih cepat, kemudian bagaimana teknologi terbaru itu kami ya dipaksa harus update, termasuk bagaimana komunikasi lebih efektif dan efisien saat ini. Jadi kalau dulu kan lebih ke manual, kalau sekarang kan komunikasi juga digital, lebih ke media sosial, bagaimana mengefektifkan kinerja pemerintah daerah itu bisa diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat bisa memberikan masukan atau input balik terhadap kinerja yang kita laksanakan di pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini. Oke, jadi harus terus up to date dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri ya Pak? Iya, dipaksa harus seperti itu karena emang eranya seperti itu, dan dengan adanya teknologi kan kita pengennya memang bisa lebih efisien, kemudian bisa lebih cepat melayani, kemudian lebih masyarakat itu ya lebih murah dan mungkin tidak perlu datang ke kantor tapi bisa mengakses dari rumah untuk mendapatkan layanan. Saat ini seperti itu. Oke, jadi Bapak berbicara mengenai tentang adanya pandemi dan gitu. Kalau selama pandemi Corona kemarin, apakah dari Kominfo itu sendiri memperkembangkan seperti aplikasi-aplikasi yang dapat diakses online digital gitu lewat rumah itu? Iya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama itu ada layanan internal pemerintah daerah, kemudian nanti yang kedua terkait dengan layanan publik kepada masyarakat. Kalau layanan pemerintah daerah ini kami untuk layanan persuratan itu semuanya sudah digital. Kami menerapkan aplikasi yang namanya Suratku, itu sudah terintegrasi sampai ke desa, sehingga kalau misalnya mengirim surat atau menerima surat dari desa itu tidak perlu ngantor lagi, tidak perlu distribusi butuh personel orang yang banyak. Tetapi dengan teknologi sekarang ini kita bisa langsung otomatis ketika surat dikirim begitu pula langsung info di OPD atau di desa, sehingga banyak efisiensi yang kami dapatkan dengan berubah ke arah teknologi informasi saat ini. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan ke publik,
Ini memang kami berusaha untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik yang ada di perangkat daerah atau di instansi lah kalau bahasa biasanya, itu memang diintegrasikan dalam satu interface. Jadi contohnya misalnya Jendelaku, kemudian layanan di MPP itu memang diarahkan masyarakat itu tidak bingung nyari layanan, karena mau nyari layanan kependudukan ya di situ, mau layanan apapun ada di situ, layanan kesehatan ada di situ semua, pendidikan dan seterusnya itu ada di situ semua. Karena kendalanya memang biasanya aplikasi itu tersebar di OPD masing-masing, sehingga masyarakat itu justru harus bertanya-tanya, kesulitan mencari informasi bagaimana saya untuk bisa mendapatkan layanan. Nah, itu tugas Kominfo, bagaimana layanan yang ada di OPD itu diintegrasikan dalam satu interface sehingga masyarakat itu bisa lebih mudah untuk aksesnya. Dan masyarakat dimudahkan, mungkin kalau meminta layanan misalnya sekarang surat izin usaha misalnya bisa, kalau komplit syarat-syaratnya itu bisa dari rumah masing-masing. Kalau nanti syaratnya komplit itu otomatis dia sudah ada inbox email, suratnya itu tinggal mendownload. Dan sekarang kan sudah menggunakan tanda tangan digital sehingga tidak perlu lagi hard copy yang harus mungkin cap basah dan seterusnya karena perkembangan teknologi saat ini. Jadi tadi dirangkum dalam sebuah satu aplikasi gitu ya Pak? Iya, satu interface. Ya, kalau aplikasinya mungkin masih di OPD masing-masing, tetapi masyarakat mengaksesnya di satu interface. Iya. Oke Pak. Terus Pak terkait tadi aplikasi-aplikasi tadi, apakah dalam proses pengembangannya itu adakah tantangan ataupun rintangan yang dihadapi ketika mengembangkan aplikasi tadi tersebut Pak? Iya. Kalau memang untuk bertransformasi ke arah digital itu kan ada 3 hal, jadi person, kemudian teknologi, kemudian bagaimana yang satunya adalah habit penggunaannya. Itu mungkin yang selama ini jadi kendala kami adalah di sisi person, karena dari kami pemerintah daerah tidak semuanya juga melek teknologi itu yang pertama itu masalahnya. Kemudian dari sisi yang lain kita juga harus literasi digital ke masyarakat. Kalau misalnya mau minta layanan di pemerintah daerah itu harus seperti apa, itu juga ada 2 sisi itu yang perlu kita lakukan. Kalau dari sisi teknologi saya kira kalau membuat aplikasi itu ya programmer orangnya, tapi bagaimana aplikasi itu bisa digunakan itu yang mungkin jadi bukan kendala ya, jadi tantangan kita untuk bisa mentransformasi yang biasanya layanan harus datang ke tempat lokasi, ketika kita minta layanan itu bisa dilakukan dengan digital. Itu mungkin yang kendala yang kita hadapi seperti itu. Oke Pak. Nah kalau bagaimana sih Pak kalau dampak dari aplikasi yang sudah dikembangkan itu terus ke dampaknya ke masyarakat luas, apakah masyarakat luas itu menyambut antusias dengan aplikasi tersebut atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama adalah efisien. Jadi kita tuh sebenarnya kemudian jam kerjanya jadi 24 jam karena biasanya kan orang minta orang membuat surat mungkin malam hari untuk undangan besok. Kalau biasanya kan ya hari ini nunggu kepala datang harus tanda tangan dan terusnya. Itu dari sisi pemerintah. Jadi sebenarnya kami jadi kinerjanya tidak hanya jam kantor, tetapi mungkin 24 jam bisa melaksanakan layanan ke publik. Di sisi yang lain memang masyarakat ya kami harapkan bisa lebih efisien. Artinya dia misalnya mau ngurus terkait dengan izin usaha misalnya tidak perlu datang, misalnya pertama memasukkan dokumen, kemudian nanti ngambil dokumen, kemudian kalau ada konfirmasi lagi mungkin ada 3 atau 4 kali harus datang ke kantor layanan di mall pelayanan publik. Ini harus bisa dilakukan dengan teknologi informasi, bisa sambil rebahan di rumah. Nanti kalau syaratnya komplit ini bisa langsung di-download. Tapi memang selama ini kendalanya kadang-kadang masyarakat itu data-datanya belum lengkap sehingga dia harus datang ke, tetap kita sediakan untuk layanan yang sifatnya offline yang nanti masyarakat itu ya bisa bertanya langsung. Biasanya kan kalau mungkin dengan teknologi kan ya kita ngupload dokumen gitu aja, ketika salah atau dan lain-lain kan mungkin ya perlu komunikasi lagi. Itu mungkin yang selama ini dilakukan sehingga ya satu sisi memang memudahkan, tapi di sisi yang lain komunikasi itu tidak bisa tergantikan secara teknologi. Jadi kehangatan kita bertemu orang lebih puas kalau misalnya langsung konsultasi ketemu orangnya yang melayani itu kehangatan itu. Tapi di sisi yang lain kan memang pemerintah saat ini menyarankan untuk kita itu ya
jangan sampai terjadi kontak langsung dengan masyarakat antara pelayan kemudian yang dilayani. Diharapkan supaya tidak terjadi transaksi, ya transaksi tahu sendirilah. Iya, itu seperti itu, arahnya ke depannya seperti itu. Jadi mungkin ke depannya nanti juga mall pelayanan publiknya itu ya berbasis aplikasi yang seperti integrasi aplikasi tadi. Jadi tidak berwujud bangunan gedung yang tinggi yang ber-AC dan seterusnya, tapi ke depannya memang kita arahkan ke sana. Kemudian kendala teknisnya mungkin kalau yang generasi milenial ya 8 ke sini lah. Kalau yang mungkin 70 saya kira masih bisa ngikutin, mungkin yang 60 ke sana itu memang mungkin kalau ngikuti ya perlu bimbingan lagi. Ya, bimbingan lagi secara detail dan secara teknis mungkin dia tetap datang di tempat itu, kemudian nanti sudah ada petugas yang mengarahkan, dipandu gitu seperti itu. Ya. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kedepannya itu produk teknologi informasi apa lagi sih Pak yang akan dikembangkan oleh Kominfo, terusnya untuk aplikasi publiknya Pak? Oh iya, jadi kalau secara infrastruktur dulu ya, secara infrastruktur dulu kan kewajiban kami itu menyelenggarakan layanan internet itu sampai di seluruh OPD, kemudian sampai ke Kapanewon atau kecamatan, kemudian sampai ke desa atau kelurahan. Itu pertama yang harus kita lakukan, dan saat ini memang semuanya sudah terkoneksi, tapi yang untuk di kelurahan itu masih berbasis wireless, sehingga kedepannya kalau bisa ya berbasis FO semua, sehingga nanti kelancaran layanannya itu bisa lebih mudah, lebih gampang diakses aplikasi yang ada di pemerintah daerah. Kemudian nanti diharapkan kita bersinergi dengan provinsi, itu diharapkan layanannya juga sampai ke pedukuhan. Ya, sehingga nanti masyarakat itu kalau misalnya mau minta layanan ya tinggal datang ke rumahnya Pak Dukuh, kemudian akses, kemudian dibantu Pak Dukuh nanti download di situ dan seterusnya. Itu sehingga nanti kedepannya arahnya ke situ. Kemudian terkait dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin akan dikembangkan ke depan, itu sesuai dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian smart city. Itu memang kita dari sisi sistem pemerintahan berbasis elektronik ya sedapat mungkin masyarakat itu mudah mengakses layanan publik yang ada di kabupaten ini. Jadi ada aplikasi umum yang harus dilakukan terkait dengan administrasi mulai kepegawaian, keuangan, kemudian perencanaan, tapi di sisi lain ada aplikasi yang sifatnya untuk layanan publik itu yang nanti bisa digunakan oleh masyarakat, dan itu sudah terintegrasi antara pusat dan daerah. Itu yang paling penting, karena kadang-kadang integrasi antara pusat dan daerah itu yang bermasalah. Jadi masalahnya bisa di daerah, bisa di pusat. Jadi kadang-kadang persepsinya masih satu aplikasi sendiri, tidak mau berintegrasi dengan aplikasi yang lain, padahal kan sesuai dengan perpresnya itu kan berbagi data. Jadi mungkin aplikasinya sendiri-sendiri, tapi yang penting aplikasi itu bisa komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang secara bertahap akan dikembangkan ke depan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga nanti terjadi integrasi untuk layanannya. Kemudian produk-produk yang lain tentu saja bagaimana kita itu bisa mengembangkan smart city. Jadi baik dari smart government, smart branding, smart ekonomi, smart society, dan smart environment, itu sedikit demi sedikit kita arahkan ke depannya untuk bisa kita kembangkan. Tapi memang tujuan akhirnya bagaimana ya mungkin seperti negara maju ya, bagaimana artificial intelligence-nya itu bisa AI-nya itu bisa kita kembangkan, sehingga untuk misalnya grab data, kemudian integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan, itu tidak perlu ngantri lagi, tapi kita sudah dengan aplikasi jalan semua, itu kita tinggal ya ibaratnya memanen data. Itu yang kedepannya pengen dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bagaimana artificial intelligence-nya itu memang bisa dikembangkan dan membuat birokrasi itu bisa lebih lincah gitu, agile kalau istilahnya. Jadi bagaimana kita tidak terpaku seperti struktur yang dulu, tapi bagaimana kinerja itu saling kolaborasi antar OPD dan tidak tersekat-sekat antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya gitu. Oke Pak, mungkin kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Kalau menurut Bapak, mengapa sih masyarakat sekarang itu
harus mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini sudah berkembang. Iya, karena memang ya suka nggak suka nih daerahnya. Iya. Masyarakat itu ya dalam tanda kutip mungkin dipaksa ya. Iya. Ya karena memang sudah jadi kebutuhan. Sebenarnya kan semua yang kita butuhkan hari ini dengan HP kan semuanya sudah bisa terselesaikan. Mau belanja, mau makan, itu kita di rumah aja bisa bertahan mungkin bertahun-tahun sepanjang saldonya masih ada. Iya. Itu kedepannya layanan pemerintah juga seperti itu. Jadi bisa dari rumah masing-masing, kemudian kita pemerintah itu ya bisa melayani dengan lebih baik. Jadi masyarakat di satu sisi sebagai yang wajib kita layani itu dengan pemerintah itu hubungannya nanti bisa menjadi semakin lebih mudah, kemudian semakin efisien. Itu kata-kata kunci yang mungkin kedepannya kita harapkan bisa segera kita terapkan. Dan saya kira birokrasi kita juga harus update, di sisi lain masyarakat juga harus update. Dan saya kira kinerja hari ini itu sekarang sudah bisa dipantau oleh masyarakat dengan lebih mudah karena kita sudah punya media sosial yang itu bisa kita lihat di Instagram, kemudian Facebook, kemudian mungkin TikTok yang baru ya, kemudian teknologi media sosial yang lain yang misalnya Twitter itu yang ke depan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu bisa kita lakukan dengan berbasis teknologi. Tetapi tentu saja kita tidak akan meninggalkan komunikasi yang sifatnya tidak virtual, artinya kehangatan ketemu dengan masyarakat itu tetap diperlukan. Apalagi kita orang Jawa ya. Kalau mungkin orang luar negeri, mungkin Selandia Baru di sana mungkin yang teknologinya sudah sangat mumpuni, itu memang hubungan emosional antar masyarakat memang berbeda ya. Kita dari sejak Indonesia ini mungkin dari awal dari zaman kerajaan dulu komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah itu memang sudah dilakukan secara turun-temurun seperti itu. Ini bisa kita kembangkan ke depannya dengan bantuan teknologi, tetapi tentu saja kita tetap juga harus menyapa masyarakat dan lain-lain ke depannya. Itu harus tetap kita lakukan secara lebih baik kepada masyarakat, karena ya tentu saja rakyat kita tidak hanya milenial saja yang sudah aware terhadap teknologi, tapi masih banyak masyarakat kita yang mungkin generasi yang mungkin mohon maaf mungkin agak lama yang dia lebih senang kalau didatangi oleh pemerintah, oleh pejabat dan seterusnya, itu ketemu langsung. Itu saya kira suasana kehangatan itu juga tetap kita lestarikan. Jadi kalau Pak Bupati juga menyampaikan ya semuanya tidak bisa tergantikan dengan teknologi, artinya kita tetap harus melestarikan budaya-budaya yang sudah kita miliki selama ini, yang memang kita itu dengan masyarakat harus mempunyai hubungan yang baik dan timbal balik antar masyarakat dan kita dan pemerintah itu secara lebih baik, dan harus dilestarikan yang budaya-budaya yang secara turun-temurun itu menjadi ciri khas dari daerah atau mungkin dari provinsi di DIY. Kira itu. Oke Pak, ya itu tadi teman-teman dan juga berada di rumah, dan terima kasih untuk Bapak telah menemani perbincangan kita di sore kali ini. Dan semoga kedepannya Kominfo semakin maju lagi, semoga bermanfaatnya untuk publik semakin difasilitasi lagi. Dan mungkin itu saja kesempatan kita pada kali ini, perbincangan mengenai produk-produk teknologi informasi yang ada di Kominfo Kulon Progo. Saya Bara Wijaya undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.